Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmi. Saya dari Prodi Sastra Inggris, Fakultas Humaniora, Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang. Di sini saya akan memaparkan resume materi PBAKF hari pertama. Pertama-tama, beliau mengucapkan selamat kepada mahasiswa baru yang berhasil lolos ke Fakultas Humaniora. Beliau mengatakan bahwa fakultas ini merupakan fakultas yang selalu memberikan yang terbaik untuk universitas, terutama prestasi-prestasi mahasiswa yang luar biasa dan juga mendapatkan prestasi-prestasi yang lainnya. Sistem akademik yang ada di Fakultas Humaniora terdiri dari, pertama, sistem perkuliahan yang menggunakan SKS atau disebut dengan sistem kredit semester. Kenapa bisa dibilang sistem kredit? Karena mahasiswa tidak langsung mengambil 150 SKS, melainkan mahasiswa akan mengkredit sejumlah 150 SKS tersebut selama 8 semester dengan ketentuan 1 semester maksimal 22 SKS saja. Kedua, beban studi perkuliahan adalah SKS atau sistem kredit semester yang harus diselesaikan oleh mahasiswa selama 8 semester dan berjumlah 180 SKS. Cepat atau lambatnya dalam menyelesaikan SKS ini juga bisa menjadi penentu berapa lama perkuliahan dari mahasiswa tersebut. Ketiga, gelar yang didapatkan setelah mahasiswa selesai melakukan semua SKS yang sudah ditentukan dan mahasiswa akan melakukan skripsi atau tugas akhir untuk memperoleh gelar tersebut. Gelar yang diberikan untuk lulusan sastra Inggris adalah SS atau sarjana sastra. Sedangkan untuk lulusan jurusan Bahasa dan Sastra Arab ada S.Hum atau Sarjana Humaniora. Sistem evaluasi yang ada di UIN Malang antara lain pertama, UTS dan UAS, yaitu ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Nilai dari UTS dan UAS ini akan menentukan IPK yang akan didapatkan oleh mahasiswa tersebut. Jika nilai rendah, misalnya mendapatkan C atau C+, maka tidak perlu mengulang SKS. Tetapi jika mendapatkan nilai D, maka dinyatakan tidak lulus dan wajib mengulang SKS tersebut. Kedua, PKL atau praktek kerja lapangan yang dilakukan mahasiswa sesuai dengan pilihan profesinya. PKL ini mendapatkan bobot 2 SKS pada semester ke-7. Profesi yang terdapat di Fakultas Humaniora yaitu pariwisata, terjemah, pengajar, jurnalistik, perfilman atau sinematografi, dan diplomat. PKL ini akan dilakukan saat semester 7. Ketiga, komprehensif, yaitu ujian dari semua mata kuliah dari semester 1 sampai semester 7. Ujian ini harus dilakukan mahasiswa gunanya untuk melanjutkan ke tahap skripsi. Tugas akhir untuk mahasiswa Fakultas Humaniora menggunakan bahasa yang sesuai dengan jurusannya masing-masing. Keempat, skripsi, yaitu karya ilmiah yang dibuat oleh mahasiswa sesuai dengan bahan penelitian untuk mendapatkan gelar sarjana. Di UIN Malang menggunakan Siakat dan e-learning untuk web pembelajarannya dan semua aktivitas perkuliahan terdapat di Siakat. Siakat sendiri terdiri dari operasional, cakupan layanan, dan pengelolaan pembelajaran. Fasilitas-fasilitas yang terdapat di UIN Malang yaitu yang pertama, ruang atau kelas kuliah yang dilengkapi dengan WiFi. Kedua, ruang perpustakaan
yang dibagi menjadi dua, yaitu perpustakaan universitas yang berisi buku-buku semua jurusan. Yang kedua, perpustakaan fakultas yang hanya berisi buku-buku atau materi yang mencakup dengan materi jurusannya saja. Ketiga, ruang SAC atau Self Access Center yang digunakan untuk ruang belajar kelompok, tempat nonton bareng untuk menganalisis. Ruangan ini juga difasilitasi dengan berbagai buku dan ruang nonton atau ruang diskusi. Keempat, home theater yang digunakan untuk tempat seminar, tempat lomba, dan untuk menonton penampilan dari mahasiswa. Kelima, auditorium yang digunakan untuk tempat seminar, tempat lomba, dan kegiatan mahasiswa. Keenam, lab bahasa yang digunakan sebagai tempat pembelajaran listening dan penelitian. Ketujuh, galeri seni yang difasilitasi dengan berbagai alat musik. Kedelapan, galeri kaligrafi. Kesembilan, meeting room untuk ujian akhir seperti untuk sidang skripsi. Mahasiswa dapat melakukan banding di semester 3 untuk menurunkan atau menaikkan UKT yang ia dapat. Dan terdapat kebijakan yang dimana pembayaran dapat dilakukan dengan cara membantu antara mahasiswa dari keluarga yang lebih mampu dengan mahasiswa yang kurang mampu dengan cara sharing. Fakultas Humaniora memiliki visi yaitu terwujudnya integrasi dalam perspektif Islam yang bereputasi internasional. Misi Fakultas Humaniora adalah memberikan pembinaan dan pengembangan kemahasiswaan berbasis nilai-nilai Islam dalam membentuk mahasiswa yang memiliki kedalaman spiritual, keagungan, akhlak, keluasan ilmu, dan kematangan profesional. Jadi, misi yang pertama ini terkenal dengan 4 pilar yang akan mengantarkan mahasiswa menjadi sarjana ulul albab. Yang kedua adalah menyelenggarakan kegiatan yang memicu penalaran dan minat bakat dalam bidang humaniora, budaya, teknologi, dan seni budaya yang bernafaskan Islam. Jadi sesuai dengan fakultas kita, yaitu Fakultas Humaniora, tentunya tidak jauh dari ruang lingkup humaniora, budaya, dan teknologi. Tentunya karena kita berada di Universitas Islam, maka hal-hal yang bernafaskan Islam menjadi penciri utama ketika kita menyelenggarakan berbagai misi atau kegiatan. Yang ketiga adalah mengembangkan jiwa kepemimpinan, sosial, dan kepeloporan dalam masyarakat berbasis nilai-nilai Islam dan budaya Indonesia. Misi yang keempat yaitu mengembangkan kemandirian dan profesionalisme. Tujuan dari Fakultas Humaniora yaitu: pertama, mahasiswa memiliki kedalaman spiritual, keagungan, akhlak, keluasan ilmu, dan kematangan profesional. Kedua, mahasiswa memiliki kreativitas, inovasi, dan prestasi di bidang akademik dan non-akademik. Ketiga, mahasiswa memiliki jiwa kepemimpinan sosial dan pelaporan. Keempat, memiliki jiwa kemandirian dan profesionalisme. Program-program pembinaan dan pengembangannya yaitu: pertama, peningkatan spiritualitas dan keluhuran akhlak. Kedua, pengembangan penalaran dan keilmuan. Ketiga,
pengabdian masyarakat, strategi umum dalam pembinaan dan pengembangan, yaitu dengan cara pertama, terprogram, kedua, sinergis, ketiga, koordinasi kolaboratif, keempat, demokratis, kelima, bertahap dan berkesinambungan. Layanan-layanan yang terdapat di Fakultas Humaniora. Yang pertama, layanan administrasi akademik yang terdiri dari layanan ujian proposal skripsi, ujian skripsi, laporan kompetensi, laporan distribusi, laporan KS, laporan PKL, laporan kegiatan yudisium, yaitu persyaratan untuk mengambil ijazah, dan yang terakhir adalah laporan bebas tanggungan. 2. Layanan administrasi umum yang terdiri dari layanan surat keterangan mahasiswa, biasanya untuk mahasiswa yang ingin mengajukan beasiswa. Selanjutnya, layanan legalisir, dan yang terakhir, layanan peminjaman ruang dan peralatan. Ketiga, layanan administrasi keuangan, yaitu layanan yang diberi dukungan sama OMIK. Kurikulum Prodi Sastra Inggris yaitu sosialisasi e-learning. Tema dari PBAK tahun 2021 ini adalah mewujudkan generasi muslim moderat dan peduli bangsa menuju Indonesia tangguh. Visi dari Prodi Sastra Inggris yaitu terwujudnya Prodi Sastra Inggris yang integrasi dalam memadukan sains dan Islam yang bereputasi internasional. Misi dari Prodi Sasing yaitu yang pertama, mencetak sarjana sastra Inggris yang berangkat ulul albab. Yang kedua, menghasilkan sastra Inggris yang relevan dengan budaya saing tinggi. Profil lulusan sastra Inggris yaitu pengajar, dosen, guru, penerjemah, tour guide, jurnalis, praktisi film, diplomat, dan lain-lain. Jumlah SKS yaitu 150 dengan masa studi normal yaitu 4 tahun dengan 8 semester. Mahasiswa wajib menghatamkan Al-Quran 1 kali per tahunnya. Dan jangan lupa untuk terus mengecek dan memantau website Siakat. Yang terakhir, beliau berpesan bahwa kita sebagai mahasiswa sastra Inggris jangan menganggap remeh bahasa lokal dan gunakan bahasa asing untuk memajukan Indonesia ke ranah internasional. Siakat berguna untuk mengecek KHS, mengatur jadwal kuliah, dan mengedit profil. Di Siakat, kita bisa mengajukan surat keterangan mahasiswa aktif dan cara menghitung IPK yaitu dengan cara jumlah SKS dibagi dengan nilai. Ketentuan nomor NIM yaitu digit pertama dan digit kedua menunjukkan tahun masuk. Digit ketiga dan digit keempat menunjukkan kode fakultas. Digit kelima dan digit keenam menunjukkan kode program studi. Digit ketujuh menunjukkan jenjang pendidikan. Digit ke-8 menunjukkan semester masuk dan digit ke-9 sampai ke digit 12 menunjukkan nomor urut registrasi mahasiswa. Di kolom SKP berisi prestasi-prestasi yang kita dapatkan selama kuliah. SKM itu minimal poinnya adalah 250 poin dan poin itu dapat kita ambil dari kegiatan UKM atau kegiatan lainnya. Distribusi kelas ada 2, yaitu kelas kecil, contohnya AK, BK, CK, dan lain-lain.
dan kelas besar yaitu kelas A, B, C, D, E. Jika terdapat SKS yang tidak lulus dan harus mengulang, maka itu akan menghambat masa studi. Sekian video dari saya. Mohon maaf jika terdapat kesalahan kata yang disengaja maupun tidak sengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.